Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 tersebut. Yang pertama ada saya sendiri, Cahaya Azunini, selaku moderator. Kemudian ada Ayu Wulandari, Tawarta Sembiring, dan juga Wirayuda Pratama. Next. Adapun hasil diskusi kami yaitu judulnya Pusat Pertanggungjawaban. Dengan materi pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administrasi dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, pusat pemasaran. Next. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Next. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Wulandari. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Contoh biaya pabrik untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Biaya kebijakan adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Next. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Ada dua jenis umum pusat administrasi dan pendukung, yaitu permasalahan dalam pengendalian dan penyusunan anggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wirayuda Pratama. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Pusat Penelitian Pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna atau needs assessment. Pusat Pengembangan Development adalah untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Next. Pusat Pemasaran. Pusat pemasaran meliputi aktivitas logistik dan aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan, dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tawarta Sembiring. Mic-nya aktifin. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Thank you. Demikian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya harap dimaklumi karena kami juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah.